Perkenalkan, nama saya Maria Vincentiana Ngudeku dengan NPM 20 dari Fakultas Kesehatan Prodi 1 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video komunikasi efektif dalam praktik kebidanan dengan judul Tantangan dalam Komunikasi dalam Kebidanan, yaitu pasien dengan gangguan pendengaran. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, selamat pagi. Mari, silakan masuk. Hai Bu, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widan Elvin yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah sudah pernah berkunjung ke klinik ini? Belum pernah Bu. Oh, belum ya. Kalau begitu izinkan saya untuk mendata diri terlebih dahulu ya. Ya Bu. Oke, namanya Saya Priska Bu. Rizka. Oke. Ini Putri. Usianya? Saya 15 tahun Bu. Dan kakak saya 16 tahun. Tinggalnya di mana ya, Dek? Di Bantul Bu. Oke, saya sudah mengisi datanya, Dek. Kalau boleh tahu tujuan kedatangan Ade berdua ini apa ya? Ade tidak perlu sungkan untuk bercerita ke saya karena saya akan menjamin kerahasiaannya dan menjaga privasi Ade berdua ya. Ya begini Bu. Kalau boleh tahu keluhan dari kakaknya Ade apa ya? Begini Bu, kakak saya kalau menstruasi itu harus bagian bawah terasa nyeri Bu. Kalau boleh tahu, Dek, nyerinya itu dari hari pertama sampai hari ketiga pada saat menstruasi, apa dari hari pertama sampai hari terakhir menstruasi, Dek? Apa Bu? Saya pulang aja. Enggak. Bukan. Astaga. Bukan gitu. Ibunya Dek. tanya nyari menstruasinya itu dari hari pertama atau hari berikutnya begitu Dek. Oh, nyari menstruasi. Iya. Dari hari pertama sama 3. Sampai 3. Oh, oke, Dek. Tadi ada menstruasinya dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Jadi kalau menstruasi dari hari pertama sampai hari ketiga itu masih normal ya, Dek. Ini saya jelaskan ya, Dek, ada brosurnya ini tentang menstruasi yang normal itu atau yang disebut dengan dysmenorrhea ya, Dek. Nah, dysmenorrhea adalah nyeri haid yang gejalanya timbul menjelang dan selama menstruasi yang ditandai dengan gejala kram pada bagian bawah perut. Lalu hal ini disebabkan karena otot rahim itu berkontraksi dalam upaya untuk meluruhkan rahim sehingga terjadilah nyeri haid tersebut, Dek. Nah, tanda atau gejalanya menstruasi nyeri haid itu dapat dilihat di sini ya, Dek. Misalnya itu nyeri perut atau kram pada bagian bawah perut. Lalu yang berikutnya adalah payudara terasa kencang. Lalu yang berikutnya adalah punggung dan pinggang terasa nyeri ya, Dek. Lalu ini ada akibatnya, Dek, dari nyeri haid tadi. Misalnya itu yang pertama mudah emosi, terus sensitif, misalnya marah-marah sendiri. Yang berikutnya adalah gelisah dan kalau mau tidur itu terasa tidak nyaman begitu, Dek. Lalu yang berikutnya adalah malas beraktivitas karena rasa nyeri yang mengganggu. Yang berikutnya adalah kurang percaya diri, Dek, karena takutnya itu tiba-tiba bocor kalau di tempat umum. Lalu yang berikutnya adalah cara mengurangi nyeri haid, Dek. Itu yang pertama adalah perbanyak minum air putih ya, Dek. Ya, lalu yang berikutnya kurangi mengonsumsi kopi, Dek. Karena kopi itu mengandung kafein yang dapat mempengaruhi terjadinya kram pada perut tersebut. Lalu yang berikutnya istirahat yang cukup, lalu bisa juga mengompres bagian bawah perut dengan air hangat. Lalu bisa juga melakukan pijit ringan ya, Dek. Lalu yang berikutnya ada obat tradisionalnya juga, Dek, yaitu dengan rebusan jahe, lalu dengan teh kayu manis. Sampai di sini Adek bisa mengerti? Nah, bisa. Lalu yang berikutnya adalah cara menjaga kebersihan pada saat menstruasi ya, Dek, yaitu
yaitu menggunakan pembalut dengan cara yang benar, lalu mengganti pembalut sesering mungkin, lalu memberi pembalut sesuai dengan ukuran. Lalu yang berikutnya adalah mencuci tangan pada saat sebelum dan sesudah mengganti pembalut ya Dek. Sampai sini Dek mengerti Dek? Mengerti ya. Kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau begitu, berarti saya yang tanya. apakah Ade sudah mengerti, Dek? Sudah. Oh, sudah mengerti. Kalau begitu, sekarang saya yang tanya ya, Dek. Bagaimana cara mengurangi nyeri haid, Dek? Perbanyak minum teh, minum kopi banyak. Aduh, bukan. Bukan begitu, kata ibunya tadi kan banyak minum air putih kan, biar nyeri Iya, air putih. bukan teh ya, Dek. Teh atau kopi karena itu mengandung kafein, Dek. Dia dapat memperparah. Sudah mengerti, Dek? Sudah. Oh iya Dek, ada juga obat untuk peredah nyeri. Misalnya obat paracetamol sama asam mefenamat. Tapi obat asam mefenamat itu jangan diminum kalau ada riwayat sakit mah ya Dek, karena asam mefenamat itu mengandung asam, Dek. Mengerti kan, Dek? Kalau begitu nanti saya berikan resepnya ya, Dek. Jangan lupa ya Dek dibeli obatnya, dan nanti kalau Ade ada keluhan lagi bisa datang kembali ke sini ya Dek. Ya jangan sungkan ya Dek datang ke sini untuk Ade berdua ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu untuk informasinya. Iya. Kalau begitu kami permisi untuk pamit ya Bu. Iya. Terima kasih Bu, maafkan kakak saya tadi Bu. Tidak apa-apa Dek. Iya terima kasih juga Dek. Iya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mendapatkan pasien dengan gangguan pendengaran, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita dapat memberikan media atau alat bantu yang dapat membuat pasien tadi mengerti. Bisa juga dengan memperkuat suara dari kita tapi tetap menjaga intonasi dari suara kita. Lalu hal berikutnya adalah kita harus menjelaskan dengan sabar dan juga dengan intonasi yang pelan. Terima kasih.